Sekarang kita lanjutkan membicarakan proyek kita, proyek warung ini. Kali ini kita akan mencari internal rate of return dan modified internal rate of return. Nanti keduanya hasil perhitungannya akan kita tempatkan di sini. Ini untuk IRR yang manual, yang function, MIRR yang manual, yang pakai function, ini yang per bulan di sini, lalu nanti per tahunnya di sini. Sekarang kita mulai dengan perhitungannya. Nah, supaya nyaman, ini kita split dulu selnya, lalu perhitungannya nanti kita tempatkan sebelah kanan. Ini perhitungan kemarin kita yang menghitung NPV, gross benefit cost ratio, dan net benefit cost ratio sudah. Sekarang kita IRR akan tempatkan di sini. Ini nama-nama kolomnya sudah diisi, sudah disiapkan sesuai tahapannya. Tahapan pertama, kita nanti akan mencari discount rate bawah atau lower discount rate yang akan menyebabkan NPV-nya positif tapi mendekati 0. Nanti tahap yang kedua, mencari discount rate atas atau discount rate yang menyebabkan NPV-nya nanti negatif tapi mendekati 0. Baru kemudian kita hitung interpolasinya. Nah, sekarang pertama kita perlu tahu dulu diskon faktornya. Ini sementara diskonnya saya buat kosong dulu, masih 0%. Diskon faktornya kita hitung seperti biasa, 1 dibagi seperti waktu kita menghitung NPV kemarin. Ini adalah sesuatu di pangkat periodenya, kemudian ini adalah 1 ditambah discount rate-nya. Discount rate-nya itu adalah yang ini. Kalau ini dalam tahun, berarti perlu kita buat per bulan, yaitu dibagi 12. Kalau sudah bulan, berarti tidak perlu dibagi 12. Ini kita kunci supaya bisa di copy ke bawah tanpa berubah alamat selnya. Lalu kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang atas. 1 dibagi. Lalu ini nanti sesuatu di pangkat periodenya. Kemudian ini adalah 1 ditambah discount rate-nya. Seperti tadi caranya ini kalau per tahun berarti harus dibagi 12. Kalau sudah per bulan tidak perlu. Dikunci pakai F4 supaya tidak berubah alamat selnya kalau di copy. Sekarang ini di copy. Ya, sekarang kita cari NPV-nya. Ingat, NPV itu berarti caranya adalah manfaat bersihnya. Ini manfaat bersih dikalikan dengan diskon faktornya. Diskon faktor yang baru saja kita hitung adalah ini. Lalu kita copy ke bawah. Kita lakukan hal yang sama untuk NPV satunya. Ini sama, kita cari manfaat bersihnya. Kita kalikan dengan diskon faktornya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, sekarang kita baru bisa menentukan discount rate bawahnya berapa. Ingat, ini supaya nanti NPV-nya positif tapi mendekati 0. Kalau kita isi misalnya 10%, ini masih positif sekali, masih besar sekali, maka kita naikkan. Misalnya 100%. 100% sini masih sangat besar, kita naikkan misalnya 1000%. Ternyata sudah negatif berarti tidak sampai 1000, misalnya 800. Masih positif berarti kita naikkan lagi, misalnya 850. Masih positif, kita naikkan lagi, misalnya 857. Masih positif lagi, kita naikkan dikit lagi, 858. Jadi ini sifatnya coba-coba, tapi intinya kalau semakin ini dinaikkan, discount rate-nya, NPV-nya semakin kecil, karena dia pembagi. Nah,
Ternyata kalau 858 sudah negatif, berarti jangan sampai 858, 857. Ini positif, ini paling mendekati 0. Dan otomatis kita tahu karena tadi sudah coba-coba, kalau ini kita isi 858, langkah yang kedua, ini akan menghasilkan NPV yang negatif dan ini yang paling mendekati 0. Karena kalau diturunkan sedikit sudah positif. Nah, sekarang kita bisa lakukan interpolasinya. Ini datanya sudah ada, kita lakukan interpolasi. Kita lakukan interpolasi, kita geser ke bawah dulu. Di sini, kita tempatkan di sini. Kita hitung IRR-nya. Caranya adalah ini discount rate yang bawah. Tapi karena itu masih per tahun, kita bagi 12. Karena kita ingin cari per bulannya. Lalu kita tambah. Yang ditambahkan adalah nanti adalah dua hal, sesuatu dikalikan sesuatu. Sesuatu kita isi yang belakang dulu, yang belakang itu nanti adalah selisih discount rate-nya ini. Ini dikurangi yang bawah, ya, supaya dua-duanya jadi per bulan dibagi 12. Yang satunya juga dibagi 12. Supaya jadi per bulan. Kemudian yang ini, yang masih kosong ini adalah pembagian antara pembagian antara NPV yang positif, ini yang positif dibagi selisih NPV-nya. Selisih NPV-nya. Ini yang bawah ini selisih NPV. Ya, saya masukkan sini untuk cari selisih NPV-nya. Yang positif dikurangi yang negatif. Maka kita dapatkan angka 71,44% per bulan. Ini IRR-nya secara manual. Sekarang kita lakukan yang menggunakan function. Kita tempatkan di sini. Ya, lalu kita klik function. Lalu kita klik IRR, kita klik OK, lalu kita masukkan manfaat bersihnya, values-nya itu manfaat bersih. Kita cari tempatnya manfaat bersih yang tadi kita sudah gunakan. Ini kita ketik manual atau kita blok, sama saja. Ini, lalu kita klik OK. Kita enter, hasilnya 71,44%. Itu adalah IRR. Ya. Sekarang kita mau cari MIRR. Ya. Perhitungannya kita akan lakukan di sebelah kanan. Di sini. Ya, kita akan lakukan di sini MIRR-nya. Tahapan menghitung MIRR seperti sudah dibicarakan di slide di session 6, itu kita perlu mencari future value dari cash flow yang positif menggunakan compounding rate berupa opportunity cost of capital-nya, dan juga nanti mencari present value dari negative cash flow. Discount rate yang digunakan adalah biaya pendanaan dari negative cash flow itu. Kalau misalnya dari banknya mengenakan biaya atau bunga bersih misalnya 20%, ya kita pakai 20%, kalau 30 ya 30 di sini. Nah, untuk itu kita perlu hitung di sini discount factor-nya dulu supaya nanti bisa dikalikan. Caranya seperti tadi, 1 dibagi ini adalah sesuatu di pangkat periodenya. Kemudian ini adalah 1 ditambah discount rate-nya. Discount rate-nya sementara masih kita kosong di sini, kita klik saja. Kalau itu per tahun berarti harus dibagi 12. Yang ini alamatnya kita kunci supaya bisa di-copy ke bawah tanpa berubah.
kemudian kita copy ke bawah. Nah, sekarang sekalian kita hitung compounding rate-nya. Ingat, compounding rate itu kebalikannya dari discount rate. Jadi, compounding rate itu adalah langsung, ini adalah sesuatu dipangkat periodenya. Ya, sesuatunya adalah 1 ditambah compounding rate-nya. Compounding rate-nya itu sementara masih 0%, kita klik sini. Supaya itu nanti jadi per bulan dibagi 12. Lalu ini alamatnya kita kunci supaya bisa di-copy tanpa berubah. Lalu ini saya copy ke bawah. Oke. Nah, lalu sekarang kita cari present value-nya dari negative cash flow. Caranya seperti menghitung NPV kemarin, kita cari manfaat bersihnya. Manfaat bersih ini dikalikan dengan diskon factor yang sudah kita hitung itu. Ya. Nah, jadi maksud di sini ada kata negative cash flow, maksudnya adalah neto ya. Secara neto kalau cash flow-nya itu masih negatif itu yang kita hitung. Tapi untuk sementara supaya gampang memilihnya, ini kita copy ke bawah dulu semuanya. Copy ke bawah dulu. Nah, yang kita cari hanya yang negatif di sini. Hanya yang negatif, maka yang positif kita buang. Ini kebetulan mengumpul jadi satu, gampang. Tapi tidak semua proyek semacam ini, kadang ada yang positif, negatif, berganti-ganti terus, bisa saja. Tapi ini mudah, sehingga bisa dihapus bersamaan, yang positif. Ya. Ini. Yang negatif, ini ke bawah juga negatif semua. Sekarang kita lakukan serupa untuk yang future value dari yang positive cash flow. Nah, caranya serupa, kita cari manfaat bersih di sini, lalu dikalikan dengan compounding rate-nya yang sudah kita hitung. Tadi compounding rate-nya adalah ini. Kita enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, untuk yang future value ini, yang kita cari adalah dari cash flow yang negatif. Yang positif. Berarti yang negatif kita buang ini. Yang negatif kita buang. Ini yang negatif kita buang. Jadi hanya yang positif. Jadi angkanya sudah dapat semua ini. Sekarang kita tentukan ini. Discount rate-nya berapa. Jadi misalnya saja pendanaan dari proyek ini semuanya dari bank, dan banknya mengenakan biaya bersih, bunga itu diselisihkan dengan yang ditambah biaya lain-lain, itu misalnya 15%, berarti kita tulis di sini 15% per tahun. Lalu misalnya kita punya cash flow yang positif, kita tempatkan di mana, sesuai opportunity cost-nya. Misalnya opportunity cost-nya itu adalah 2%, ya kita masukkan 2%. Maka ini angkanya kita dapatkan sekarang di sini. Sekarang kita bisa hitung MIRR-nya. Ya, kita bisa hitung MIRR-nya. Kita tempatkan di sini tadi. MIRR itu cara menghitungnya adalah sesuatu nanti dikurangi dengan angka 1 supaya ketemu selisihnya, ketemu betul-betul return-nya, rate of return-nya. Lalu yang di sini itu yang dihitung itu adalah sesuatu di akar pangkat periodenya, ya. Maka ini saya pangkat supaya jadi akar pangkat, ini berarti 1 per periodenya tadi yang terakhir totalnya adalah 96. Maka saya klik di sini 96, ya. Lalu yang di sini ini adalah perbandingan, ya, perbandingan antara yang positif dibagi yang negatif. Maka saya cari yang positif tadi yang positif adalah ini,
dibagi ya, dibagi yang negatif. Nah, ini saya buat kurung dulu supaya angkanya nanti jadi positif, IR-nya jadi positif, dan ini angkanya bisa diakar, karena akan diakar, kalau negatif tidak bisa, maka ini saya kasih tanda, saya kalikan negatif. Negatif, baru saya masukkan angka present value yang negatif tadi. Ini datanya sudah dimasukkan, berarti saya enter. Berarti ternyata MIRR-nya 5,82%. Sekarang kita akan melakukan yang sama, mencari MIRR, tapi sekarang menggunakan function. Kita klik function, kemudian kita cari MIRR, kita klik MIRR, kita klik OK, kemudian kita masukkan values-nya. Values-nya itu adalah manfaat bersihnya. Manfaat bersihnya tadi di sebelah kiri sini. Ini kita masukkan semua di blok atau diketik manual. Lalu kita masukkan finance rate-nya. Finance rate itu adalah berapa biaya pendanaan proyek kita. Tadi sudah kita masukkan. Kita cari tadi di mana ya? Ini, tadi ini yang 15% ini tadi. Karena itu masih per tahun dibagi 12. Lalu kita cari reinvest rate-nya, tadi opportunity cost-nya. Jadi kalau ada cash flow positif, diinvestasikan pada tingkat berapa. Kita dapatkan hasil pengembalian berapa dari cash flow yang positif. Tadi sudah kita masukkan angka 2%, karena itu per tahun kita bagi 12. Ya, lalu sudah semua, kita enter, kita klik OK. Angkanya 5,82%. Ini semuanya masih dalam bulan. Sekarang supaya jadi tahun, ininya saya buka dulu split-nya. Saya kembali ke bawah. Supaya per tahun ini tentu saja tinggal dikalikan 12 saja. Ini dikalikan 12. Saya copy ke bawah. Nah, kita sudah dapatkan semuanya. IRR-nya per bulan 71,44%, MIRR-nya 5,82%. Kalau per tahun ini angkanya. Untuk mengetahui bahwa hasil perhitungan IRR atau MIRR ini layak atau tidak untuk proyek kita, itu berarti kita perlu bandingkan dengan opportunity cost-nya, ya, opportunity cost of capital-nya. Kalau misalnya opportunity cost of capital-nya itu tadi sudah dibicarakan misalnya 2% per tahun, sehingga ini angkanya jauh di atas itu berarti kita bisa katakan dari sisi IRR maupun MIRR proyek kita layak, proyek kita bagus dari kedua hal tersebut. Kalau misalnya ternyata opportunity cost yang kita gunakan itu adalah 100% per tahun, berarti kalau dari sisi IRR masih bagus ini, karena ini 800%. Tapi dari sisi MIRR itu tidak bagus, tidak layak, karena ini MIRR-nya hanya 70%. Kalau dibandingkan dengan opportunity cost yang 100%, berarti ini lebih kecil. Berarti tidak bagus. Hal lain yang bisa kita lihat di sini adalah proyek kita, kalau dilihat dari IRR itu per bulannya di atas 70%, tapi kalau dari MIRR hanya hampir 6%, selisihnya banyak sekali ini dari IRR dan MIRR. Artinya apa? Seperti yang dibahas dalam slide sesi ke-6, bahwa IRR itu cenderung overestimate, angkanya cenderung terlalu tinggi, ya, karena diasumsikan semuanya itu menggunakan discount rate atau compound rate yang sama-sama menggunakan kalau cash flow yang negatif itu didanai dengan tingkat biaya yang sama dengan tingkat pemegalian proyek itu. Sedangkan cash flow yang positif diasumsikan direinvestasikan menggunakan tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian proyek. Itu tidak realistis. Yang lebih realistis adalah MIRR ini.
ternyata yang lebih realistis angkanya adalah 5,82%. Itu menunjukkan tingkat pengembalian proyek kita per bulan. Kalau per tahunnya hampir 70%. Itu perhitungan IRR dan MIRR baik menggunakan metode manual maupun menggunakan function yang ada di Excel. Kalau menggunakan software yang lain, pada dasarnya sama dengan yang function yang ada di Excel ini. Cuma tampilannya mungkin sedikit berbeda. Terima kasih.